Yuhu, Sobat Juara! Masih bersama saya, Conchita Caroline. Dan barengan juga sama pasangan ganda campuran PB Jarum, Jordan dan Melati bersama Coach Wifky. Nah, kali ini kita bakalan mengulik lagi lebih dalam mengenai Jordan dan Melati, Sobat Juara. Pastinya udah pada gak sabar kan? Langsung aja yuk, let's go! Sobat Juara, tadi latihannya udah, cooling down-nya udah, lunch-nya juga udah. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol secara lebih santai. Jadi pertanyaannya mau agak lebih personal nih. Tentunya masih barengan sama Melati, sama Jordan, dan sama Coach Wifky juga. Gimana Coach, capek nggak habis melatih hari ini? Lumayan. Lumayan. Belum nanya atlet nih. Nanya Coach dulu capek atau enggak. Kalau atlet itu sudah pasti capek soalnya. Oke deh, kita ngobrolin dari awal dulu nih. Kilas balik supaya Sobat Juara juga bisa ngerasa lebih dekat, lebih akrab sama Melati dan juga Jordan. Awal kali bergabung ada di bawah naungan PB Jarum itu di usia berapa kalau Melati? Lupa usianya. Tahun 2008 aja. Wah, 2008 berarti. 2008 akhir. 2008 akhir. 14 ya? Iya, 14 tahun. Oh, 14 tahun. Kalau Jordan waktu itu di usia Oh, cuma beda setahun ya? Sama 2008 juga. 2008 juga. Oh, dari awal berarti udah bareng-bareng itu berarti masuknya kelompok usia. Apa gimana? Iya, masuk. Kelompok usia. Berarti kelompok usia atau U berapa waktu itu? Di PB Jarum kelompok usianya ada berapa aja sih? Nah, bedanya dulu sama sekarang itu, kalau sekarang kan ada kayak U11, 13, 15, 17 gitu kan. Nah, kalau dulu itu nggak ada. Dulu kategorinya tuh anak-anak, pemula, remaja, dewasa. Taruna gitu. Remaja, taruna, dewasa. Kategori dari anak ke remaja berarti maksimal di anak tuh usia berapa? Kalau anak-anak itu biasanya kalau dulu pas zaman aku ya, pas sama dia juga sepantaran. Anak-anak itu dari umur mungkin dari 7-8 tahun sampai 10 tahun, 11 sampai ke 13, 14 itu pemula, 14, 15, 16 itu remaja, terus 17, 18, 19 itu taruna, nah selebihnya udah dewasa. Oh, jadi dari remaja ke dewasa pun di tengah-tengah masih ada taruna dulu ya, di usia-usia tanggungnya gitu. Tapi sebagai pelatih nih ya, Coach Wifky, sebenarnya idealnya untuk menjaring talenta-talenta muda di bidang badminton sendiri dari umur berapa sih sudah harus mulai latihan secara rutin dan diasah kemampuannya? Idealnya deh. Idealnya paling 10 sampai 11 tuh. Oh, berarti memang harus dari kategori anak ya. Iya. Kalau bisa semudah mungkin kalau udah kelihatan memang ada bakat dan minat di bulu tangkis dari keluarga pun mungkin bisa mengarahkan gitu ya. Iya, betul. Oh, kalau untuk Jordan sama Melati dulu ada keluarga yang juga memang terjun ke bulu tangkis kah atau keinginan sendiri atau bagaimana? Dulu sempet papa sih. Oh. Jadi kayak ngelatih anak-anak di daerah. Jadi sempet ikut bareng latihan sama anak-anak daerah dulu. Jadi mungkin awalnya sih itu kali. Jadi ngikutin jejak papa yang memang melatih pada saat itu dulu. di daerah. Iya. Kalau Melati? Kalau aku dari keluarga ada, dari keluarga papa ada, terus juga papa juga kebetulan hobi banget sama bulu tangkis, jadi ya aku dicemplungin. Oh, berarti yang atlet profesional tapi hanya kalian aja nih di keluarga masing-masing? Iya. Oke, audisinya dulu masih inget nggak jalur audisi khusus atau audisi umum untuk masuk ke PB Jarumnya? Kalau aku sih kebetulan nggak ikut audisi umum kayak gini ya, karena aku dulu pas masuk PB Jarum itu kebetulan aku langsung ke ganda. Oh, langsung main ganda, nggak main single dulu. jalur VIP nih berarti nih beda ya. Kalau Jordan dulu gimana? Sama, Audisi juga? nggak ikut juga Oh, audisi. langsung juga? Iya. Oh, Jadi tapi diambil. Browsing tuh kan kalau nggak salah Jordan sempat melalui fase single dulu kan, baru kemudian ke ganda, iya nggak sih? Iya. Tapi dulu di Jarum nggak single. Oh. Jadi di klub sebelumnya itu main single, tapi sambil main rangkep, main single sama main ganda putra. Akhirnya waktu itu diminta sama pelatih itu ada Lukas buat bergabung, mau apa enggak. Akhirnya bergabunglah dengan Jarum, tapi sudah langsung mencobanya di ganda. Ganda, iya. Waktu single, apa yang mungkin bikin Jordan pada akhirnya lebih milih, udahlah di sektor ganda aja gitu? Apa ya, waktu itu mungkin lebih fisiknya kali ya. Lebih ke fisik sih, lebih banyakan fisik kan. Jadi kan
namanya anak-anak masih kecil gitu kan malas latihan lari gitu kan. Jadi cuma pengennya main-main gitu. Oh, jadi Awalnya pada saat gitu. itu masih males ya? Iya, buat fisik Iya, gitu. iya. Kalau ganda emang nggak banyak fisiknya? Nggak sebanyak single. Oh, Iya. oke. Tapi berarti memang baiknya seperti itu ya coach ya. Iya. Siapapun yang mau berkarir secara profesional harus bisa bermain rangkap gitu. Awal dilatih mungkin di single, tapi dicoba juga di sektor lain. Iya, biasanya seperti itu sih. Dari PB Jarum memang ada peraturan seperti itu atau dilihat nih dari skill masing-masing individualismenya? Biasanya kan dari misalnya kayak audisi gitu kan yang diambil kan tunggal dulu nih Mbak. Kalau misalnya tunggal kiranya nggak diambil, jadi kita bisa nanti koordinasi juga sama pelatih tunggal, jadi bisa pindahnya ke ganda gitu. Oh, jadi bisa dikatakan ada semacam audisi berlapis gitu ya. Udah Iya. masuk ke tunggal, terus nanti disaring lagi karena mungkin angkanya banyak. Iya. Yang memang talentanya ada, tapi tidak mendapat jatah di tunggal, bisa dimasukkan ke sektor yang lain. Betul, dengan syarat apa itu namanya kuota kita masih ada gitu. Oke. Tapi awal masuk ke PB Jarum, karena kan kalau kita bicara PB Jarum ya di Indonesia, ini sampai detik ini memang masih menjadi harapan banyak sekali talenta-talenta badminton tuh pasti harapannya, impiannya pengen bisa berada di bawah naungan PB Jarum. Melatih sama Jordan dulu gimana sih reaksi awal pas akhirnya berhasil masuk? Itu kan usia masih kecil ya, masih belasan. Kalian menyangka nggak sih kalau bisa tembus, masuk, terus karirnya bisa panjang sampai sekarang? Terbayangkan nggak bisa ada di titik ini Melati? Enggak sama sekali. Enggak Jadi sama dulu- sekali pasti. Dulu gimana pas awal masuk memang karena passion aja gitu? Memang awalnya kan masuk ke Jarum itu tes ya. Jadi kayak dulu ada pelatih di luar sebelum Jarum, udah coba aja dulu tes ke sini. Ya tes itu juga kayak ya udahlah coba aja, nggak tahu masuk apa enggak, yang penting nyoba. Begitu nyoba sih, nggak tahu ya diterima. Itu aja kayak, oh gue di Jarum nih sekarang. Jadi ada pressure ada- lebih gak sih? Ada tapi seneng juga. Abis itu ya udah lanjut. Berlanjut sampai ke sekarang. Kalau Jordan gimana? Pas awal keterima gitu, apalagi kan emang Papa ngelatih juga kan. Pendapat beliau waktu itu gimana? Ya disuruh ambil kesempatan sih. Dan kalau dibilang nyangka sampai sekarang juga enggak sih. Karena dari awal juga memang kan kita waktu itu kan di masa-masa lagi genting ya, pilih sekolah atau mau jadi atlet kan. Kalau atlet kita udah memang benar-benar nggak bisa sekolah karena dari pagi sampai sore. Ya jadi lakukan yang terbaik sih. Itu aja. Tapi aku setuju banget sih karena peluang mungkin tidak datang dua kali Iya. ya. Coba waktu itu ditolak gitu kan karena faktor usia. Di sisi lain kalau mau jadi atlet memang harus dari sedini mungkin. Itulah mungkin kenapa pesan-pesannya biasanya kan dari orang tua kalau udah memilih satu jalan harus ditekuni dengan serius. Gitu. Benar nggak sih? Sempat Iya, dapat benar, nasihat benar. gitu nggak orang tua kalian sempat menyampaikan itu juga nggak? Iya, jadi waktu itu sempet diomongin kayak kalau misalkan ini nggak jadi, kamu udah sia-siain sekolah dulu, udah pasti ketinggalan gitu. Bener. Bukan nakut-nakutin ya, tapi Iya. memang faktanya Pilihan. kan seperti itu. Pilihan kan. Masih inget gak turnamen pertama yang dilakoni setelah ada di bawah naungan PB Jarum? Melatih Masih. dulu nih. Oh, Jordan dulu kalau nggak? Masih. Jadi waktu itu saya kan sebenarnya pas masuk Jarum itu saya kena skor ya 6 bulan nggak boleh pertandingan. Karena? Jadi Ini kenapa ada pada ketawa ini? Coach diem-diem tiba-tiba ketawa. jadi dapat skor itu 6 bulan. Jadi selama di naungan Jarum, masuk Jarum udah dikatakan masuk. Itu 6 bulan nggak boleh pertandingan. Jadi awal pertandingan itu saya di Solo waktu itu. Oke. Sirnas Turnamennya Solo. apa? Masih open, masih kayak Sirnas iya, gitu. Sirnas dulu ya awalnya ya. Iya. Oh, kalau Melati masih inget ya? Udah lupa ya. Soalnya waktu itu masih belasan tahun kan umurnya. Diskorsnya kalau boleh tahu kenapa waktu itu? Nah karena waktu itu memang kan pindah dari tempat sebelum klub sebelumnya dan waktu itu memang mungkin waktu itu klub yang sebelumnya tuh nggak merelakan sebenarnya, jadi kayak dipermasalahkan lah gitu, masalah surat dan segala macam. Apalagi kan ternyata memang talentanya terbukti sampai sekarang ya. Pasti kayak masih nyesel deh itu melepaskan Jordan pada waktu itu. Menang nggak di turnamennya? Waktu di Solo runner up sih mix double-nya waktu itu. Udah keren lah, masuk langsung bisa dapat runner up di usia yang masih muda juga. Kalau turnamen di luar negeri pertama, kira-kira masih inget nggak? Nah ini Melati kayaknya agak-agak lupa harus ngecek dulu Wikipedia. Inget. Oh inget, di mana? Pertama kali ya? Keluar negeri kan? Keluar negeri.
Itu pas masih di Jarum juga. Pas junior itu di Jerman. Pokoknya kita ikut tiga tuh pas itu. Jerman junior, Belanda junior, sama satu lagi ada Rumania. Kalau Rumania itu nggak junior. Itu masih di Jarum. Apakah itu trip ke luar negeri pertama? Iya. Pertama langsung berangkat sama Jarum dan ke Jerman pula. Iya. Wah, udah gitu nggak tanggung-tanggung lagi ya. Kirain tuh bakal jawab di Asia, ternyata langsung ke Jerman. Perasaannya gimana waktu itu, masih inget nggak? Apalagi masih kecil kan, jadi pasti excitementnya luar biasa banget. Itu nggak kecil banget sih, itu udah agak taruna, udah taruna. gedean. Udah maksudnya udah, itu juga karena apa ya, apresiasi Jarum juga, karena kan pas juniornya juga pas di Sirnasnya udah juara akhirnya udah berangkatin, ada pertandingan luar negeri yang junior jadi diberangkatin. Kalau kayak gitu berarti udah tinggal tahu beres aja ya? Tinggal berangkat kayak visa apa segala macam udah bantu diurusin? Iya, itu udah dibantu urusin. Kalau dulu kan belum punya KTP ya kebetulan, jadi ya orang tuanya aja pada datang kayak segala macam. Orang tua yang mendaftar dan bla 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 ya, urusan para orang tua. Iya. Jordan pertama kali kemana? Ke luar negeri bareng sama PB Jarum? Kejuaraan Asia junior waktu itu di Lucknow, di India. Oke. Di India? India, kotanya namanya Lucknow. Lucknow, India. Kenapa diketawain? Ya karena jomplang, dia ke Jerman, saya ke India kan. Tapi jangan salah, India juga cantik loh. Kalau lagi trip kayak gitu sempat ada. Mau cobain ke Lucknow. Gak tahu sih Lucknow-nya. Tapi aku positive thinking aja. Yeah. Kalau lagi kayak gitu sempat ada waktu buat jalan-jalannya nggak sih? Sebenarnya Jordan penasaran. Waktu itu enggak. Nggak ada? Karena satu, kotanya mau nyari apa juga bingung. Oh iya sih. Tapi ada waktunya sebenarnya. Nggak ada juga. Mungkin kan kalau ya. misalkan kayak dia nih ke Jerman, mungkin habis selesai latihan, misalkan latihan pagi, kita mau cari makan sekalian jalan-jalan bisa. Nah ini kita mau jalan-jalan ketemunya ntar sapi lagi. Oh iya. Karena aku belum pernah ke India, jadi aku tuh nggak ada gambaran. Di gambaran aku India yang Bollywood kan keren ya. Ini beda ya. Aduh, jangan dibayangin lah. Jangan dibayangin. Jangan, Tapi nggak apa-apa, sengaja kan berarti untuk pertama barengan sama Jarum lumayan langsung rasain India kan. Iya. Pas waktu masih tunggal sempat berprestasi juga kah, Jordan? Enggak. Nggak apa-apa. Kan namanya jalan hidup ya. Namanya jalan hidup, hokinya ternyata ada di ganda. Iya. Gitu. Iya. Tapi coach gimana? Pertama kali kalau coach barengan sama PB Jarum ke luar negeri kemana? Masih ingat kah? Sama, biasanya kalau Jarum kan gitu. Ha-ha. Biasanya kalau kita di Sirnas itu bisa menguasai. Ha-ha. Biasanya ya dikasih kesempatannya ke Jerman, Belanda, seperti itu. Kok nggak India juga, coach? Oh beda. Berarti Biasanya special seperti- case dong. Kalau Jordan harusnya bangga special case ke India. Waktu itu kemana? Coach Wifki kemana? Ke Jerman sama Belanda juga. Jerman sama Belanda. Iya. Oh, berarti di Jarum pun mereka selalu memberikan apresiasi ya Iya. bagi atlet-atletnya, talenta-talentanya yang bisa menunjukkan performa stabil, bisa menjuarai Sirnas. Biasanya apa tuh persyaratannya untuk bisa diberangkatkan awal? Apa aja, coach? Biasanya prestasi sih. Prestasinya perlu berkali-kali, ada berapa kali juara Iya, atau gimana? biasanya berkali-kali juara, misalnya 3-4 kali juara. Nah, mungkin berangkat itu. Oh, Gitu. tapi pokoknya hitungan berkali-kalinya rahasia lah ya. Iya. Pertimbangan dari PB Jarum. Iya, pertimbangan dari Worth it PB lah ya, akhirnya bisa dapat kesempatan untuk ke luar negeri dan udah tinggal tahu beres aja. Biasanya kalau turnamen nih, kita kan bicara badminton khususnya di Indonesia ya. Apalagi kalau titel juaranya tuh kayak Olimpiade dan lain sebagainya, bonusnya kan luar biasa banget nih. Ada dari pemerintah bahkan, ada tambahan. Aku sempat nonton waktu itu ada yang dikasih rumah dan lain sebagainya. Apakah kalian masih ingat bonus turnamen pertama yang kalian dapatkan untuk Melati dan juga Jordan? Itu di Masih. tahun berapa, usia berapa? Lupa tapi tapi masih usia taruna juga, masih taruna, dari taruna ke dewasa mungkin 18, 19 ya segituan. Oke, Jordan juga sama? Apa enggak? Di usia segitu atau enggak? Enggak. Karena dia kan juniornya sempat juara dunia junior dia. Kalau saya juniornya nggak begitu inilah, nggak begitu bagus lah dulu. Jadi pertama merasakan bonus di usia berapa? Umur berapa ya? 2016. 2016? Ya 23 tahun. Waktu itu masih inget nggak pertama bonusnya dipakai untuk apa, Melati?
kan usianya masih 18, kisaran 18-19. Bonus pertama, Ditabung. apakah kasih orang tua? Oh ya itu Atau ada, tabung? itu ada dikasih orang tua, habis itu ditabung. Ditabung. Panutan sekali. Kalau Jordan apa? Pertama kali Lupa apa yang saya. di-purchase? Ditabung kayaknya sih. Kalau Iya, ngeliat lupa sih. personality-nya kayak ditabung ya. Berarti kalian ini ya sangat berpikir panjang ya. Apa karena nggak sempet jalan-jalan jadinya nggak sempet untuk belanja-belanja, kan jadwalnya padat. Karena kalau pertandingan itu misalkan kita seminggu, itu misalkan habis final, itu besoknya kita pulang. Jadi nggak bisa sempet jalan-jalan. Oh, Gitu. jadi memang jadwalnya sepadat itu ya? Iya. Pulangnya itu pulang ke asrama atau boleh ke rumah masing-masing sampai nanti ada jadwal turnamen berikutnya dan Itu tergantung, misalkan kalau ada turnamen yang mepet, paling kita cuma dikasih libur sehari, lusanya udah latihan lagi. Cuma kalau misalkan masih ada kayak 2 minggu, ya itu bisa dapat 2-3 hari kita buat break, jadi kita mungkin pulang ke rumah. jadi tergantung sama agenda atau jadwal bulanannya si turnamen itu ya, Iya. tidak bisa memilih gitu kita. Pasangan pertama ini maaf ya aku sambil tanya-tanya karena masih awam juga kan. Pasangan pertama melatih waktu itu sama siapa ya? Pas di mana? Di Pas, Jarum. Iya di Jarum. Aduh siapa lagi? Aduh gonta-ganti Saking banyaknya gonta-ganti Sudah muter gitu kan pasang. masih junior, jadi kayak lupa gitu aku. Sebelum Jordan deh yang durasinya lumayan. Oh, kalau sebelum Jordan di ganda campuran sama Ronald. Oke. Ada Ronald Alexander. Kalau Jordan? Pertama kali ya? Pertama kali itu di Jarum main partner mixnya tuh sama Ririn Amelia. Partner double-nya itu namanya Sigit Sudrajat namanya. Berarti sudah ada 2. Iya. Atau sebelum itu ada lagi Nggak banyak? ada. Nggak ada 2 itu ya? Itu awalnya, Awal pas masuk banget. Jarum ya. Oh, oke. Sejak kapan sih di ganda campuran berarti di usia berapa? Kalau untuk Jordan sama Melati kan umurnya waktu itu masuk cuma beda setahun. Tapi akhirnya berlabuh di ganda campurannya di usia berapa? Waktu itu memang di Jarum kita dikasih kesempatan main 2 ya. Kayak main ganda sama main ganda campuran. Jadi memang boleh main 2 dulu. Oh, seperti yang tadi Iya. disampaikan sama Coach Wiki ya. Boleh. Memang harus multisektor supaya tahu nih talenta Iya, terbaiknya lebih di mana. kemana. Emang triknya seperti itu ya Coach ya? Iya. Tapi ini nggak sih agak tricky nggak sih jadinya pada saat para atlet itu harus menyesuaikan? Karena kan biasanya skema permainan ganda yang putra-putri dan ganda campuran berbeda kan? Berbeda. Apa justru itu tesnya? Jadi kan memang nggak ada sektor untuk ganda campuran, kan memang nggak ada. Jadi kita setiap hari Rabu, Sabtu itu selalu gabung. Jadi latihan mixnya ya kayak gitu. Oh, oke. Memang ternyata harus bisa menguasai segala medan ya. Iya. Jadi di tunggal dicoba, ganda juga dicoba, yang campuran juga dicoba. Iya. Nah, kalau Jordan sama Melati berarti di usia dan tahun berapa akhirnya dipasangkan? Lupa sih. Udah langsung ketebak. Daya ingatnya kurang deh. Gak apa-apa, karena udah fokus kompetitif sama turnamen. Pertama kali dipasangin itu di ini PON Jawa Barat tahun 2017. Oh, 2017. Ya, awalnya di situ dan kita sumbang medali emas buat Jawa Tengah, waktu itu bela Jawa Tengah waktu itu. First impression masing-masing gimana pada saat pertama kali ada di lapangan bareng-bareng bertanding secara profesional di turnamen? Kalau Jordan first impressionnya dari Melati apa? Melati first impressionnya juga apa? Karena sebenarnya biasa aja sih, karena kan kita waktu itu dulu pas pasangan main di PON itu emang sudah satu naungan di Platnas, jadi sering main bareng juga. Oh, Jadi nggak kagok. Iya, jadi Udah ya. latihan bareng lah, ibaratnya udah sering latihan. Jadi Sering. udah tahu satu sama lain walaupun belum emang dipasang. iya bener. emang iya maksudnya di lapangan gitu. Oh iya. Bukan Iya, di luar, iya, pasti iya, main di iya. lapangan ya. Di luar pun juga kan untuk membangun chemistry nggak sih? Kalau kalian gimana bangun chemistry-nya dulu? Triknya gimana? Lebih banyak ngobrol aja sih. Ngobrolin Gitu. apa tuh biasanya? Topik yang kalian nyambung tuh di apa? Biasanya Enggak ada. main pasti Iya, ngomongin main pasti. strategi main gimana, terus misalnya kalau misalnya bola kayak gini enaknya gimana ya, lo yang ngambil apa gue yang ngambil, Iya, kalau ngomong misalnya strategi. gini gimana ya, kayak Diskusi gitu. strategi. Iya. Oh, ini mereka obrolannya aja serius ya ternyata. Kirain tuh maksudnya untuk membangun chemistry ngomongin hal-hal yang kayak hobi atau musik atau apa gitu Hobinya kan. Beda, bertentangan. Beda. Pokoknya kalau di luar udah beda aliran, satu ke sana satu ke sini udah. Iya. Emang gitu ya coach ya? Iya.
Biasanya seperti itu. Jordan punya apa, si Meli punya kesibukan apa juga. Nah, berarti sebagai seorang coach untuk menyatukan itu tips triknya gimana nih coach? Ya itu tadi kali ya, harus cari jalan tengah. Ya cari jalan tengah. Tapi Ya paling ngobrol sih. diserahkan lagi ke mereka. Iyalah. Temukanlah jalannya kalian berdua gitu. Karena kan kalau udah gede-gede gini kan pasti kan susah-susah gampang juga kan. Iya. Coach Wifki kayak agak-agak lebih pasrahan sepertinya ya, karena sudah mereka udah tahu lah cara terbaik untuk membangun chemistry-nya gitu. Sempat berapa kali ganti pelatih sih? Dari awal dari awal dipasang? pas di Platnas berarti ya? Sampai sekarang? Berarti cuma 2. Oh, cuma 2 kali ya? Sampai sekarang kan akhirnya sama Coach Wifki dan satu lagi ada Si Vita. Coach Iya. Coach Vita. Mita. Iya. Oke, yang sekarang ini apa yang menurut kalian, ini kan bisa dibilang sinerginya dari tadi sama Coach Wifki tuh udah nyatu banget gitu. Apa sih yang bikin kalian berdua sama Coach Wifki tuh kayaknya udah bisa saling mengerti satu sama lain? Jangan ketawa, Coach. Iya. Saya terima. Saya terima. Ngomong dong, udah. Terima tanganin. Iya. Jadi sama pelatih saya ini awalnya kan saya juniornya, jadi dulu sebagai senior ya begini gitu. Jadi maksudnya deket hubungan. Nggak ada ini ya, nggak ada kagok-kagok atau kesenjangan gitu. Cuma karena sekarang saya tadinya- agak kagok, sekarang jadi pelatih saya gitu. Coach Wifki untuk menangani kekagokannya gimana? Enggak sih, sebenarnya ya sama aja sih. Maksudnya bisa jadi pelatih, ya bisa jadi teman juga. Sebenarnya gitu sih. Yang penting tahu boundaries saat sedang pakai jaket pelatih dan di luar saat jadi teman tuh Iya. ada batasan-batasan. Ada batasannya gitu sih. ya. Sebenarnya. Lebih kayak itu sih sebenarnya. Iya. Tadi kan di sana ya, pada saat kita di GOR aku udah sempat nanya kalau misalnya coach mau ngasih masukan kayak gimana dan sudah dijawab. Sekarang gantian nih, para atletnya sendiri kalau misalnya lagi bad mood atau mungkin lagi ada masalah antara satu sama lain untuk menyiasati bad mood kalian itu agar di lapangan tetap profesional, gimana sih caranya? Aku selalu penasaran loh, karena kalian tuh bisa seolah-olah kayak memisahkan kehidupan pribadi sama fokus di lapangan tuh beda banget kan? Itu udah emang udah kita pelajari dari kecil juga sih. Maksudnya nggak dari kecil, dari taruna. Kayak udah pelatih juga banyak ngasih tahu kayak kalau misalnya lagi nggak enak di luar atau gimana, coba kontrol, kendaliin, belajar. Harus kayak gitu, memang harus kayak gitu. Jadi Berarti dari bagaimanapun awal masuk ya? Iya, jadi gimana pun maksudnya ya urusan di luar ya lu nggak boleh masuk pas di lapangan. Ya harus tetap profesional lah ibaratnya. Ini kan buat karir lu kayak gitu. Harus bisa misahin. Bener. Dan partner biasanya suka ngingetin juga nggak kalau misalnya lagi kelihatan ekspresinya bad mood atau apa? Oh, iya. Sama partner suka saling ngingetin. Kalau aku biasanya kalau ngomong sama dia, kalau misalnya, "Duh, gue lagi gak enak nih." Oh ya, dia pasti ngertiin. Oh, jadi Iya, nyampein oke, terbuka gitu. aja gitu Iya. ya? Karena kalau nggak gitu malah jadi bingung ya. Maksudnya kan jadi kayak kita nggak tahu nih dia kenapa, misalnya dia mau apa gimana. Kayak malah jadinya malah negatif karena lu kenapa sih diem aja kayak gitu-gitu loh. Bener. Mendingan Mendingan diomongin. lagi. Ini tips buat yang pacaran juga tahu. Biar gak ditebak-tebak, mendingan ngomong aja deh. Karena kan biasanya kita emang gak bisa menebak ya. Kita nggak tahu nih moodnya Bukan lagi kayak cenayang. gimana. Jadi lebih baik diutarakan. Nah, kalau pelatih biasanya paling sering marah atau ngambek soal apa sih kalau ke kalian? Ya biasanya ya kalau pas mereka pada latihannya kan suka kadang-kadang kayak Jordan, kayak Melati ya mungkin siapapun itu kan kalau dia lagi malas kan pasti juga hawanya juga pelatih juga ini kan Mbak. Apa itu namanya? bisa ngelihat gitu ya. Iya, pasti. Kok beda nih semangatnya gitu. Iya. Cuma Marahnya saya sih nggak gimana pernah biasanya? marah sih saya sih. Baru aku mau nanya loh, marahnya gimana sih biasanya? Enggak, saya jarang marah sih. Apakah betul jarang Iya. marah? Iya, emang nggak pernah marah. Emang nggak pernah marah. Kalau lagi ngambek deh, paling maksimal manusia kan nggak mungkin happy terus ya. Dia kalau Saya keluar pasti. ya kalau ngambek pun kita ledekin. Atau kita yang ngambek balik loh, salah. Jadi pokoknya kalau tiba-tiba Coach Wifki menghilang, oh dia lagi ngambek gitu ya? Atau lagi ada yang nggak enak gitu hatinya ya? Biasanya kalau misalnya lagi malas nih, menyendiri. Oh, Gitu. jadi udah tau lah tabiat-tabiatnya kalau kira-kira lagi malas atau lagi kurang enak hatinya Iya, gitu biasanya ya. gitu. Melihat bagaimana jejak perjalanan Coach Wifki sekarang menjadi seorang pelatih gitu, Jordan ada niatan buat nantinya meneruskan jadi pelatih juga nggak? Biar kayak seniornya.
Belum tahu, belum kepikiran. Belum kepikiran. Kalau misalnya ada tawarannya, kira-kira mau apa enggak? Akan mempertimbangkan atau enggak? Bisa dipertimbangkan. Tapi for Tergantung. now, Belum. fokus dulu jadi atlet. Iya. Kalau melatih gimana? Sama. Soalnya kan rata-rata kalau di Indonesia gitu ya, kalau dari PB Jarum, kalau tidak jadi pelatih biasanya jadi kayak spokesperson semacam Mbak Yuni Kartika gitu kan, masih terlibat dan berkarir lanjutannya di PB Jarum juga, karena memang masih disediakan tempat untuk mereka-mereka yang senior kembali apa ya istilahnya memberikan pengalaman mereka kepada junior-juniornya gitu. Sekarang kita bahas kehidupan berasrama nih ya, soalnya aku tuh dari dulu nggak pernah yang namanya masuk dalam asrama. Saat bergabung sama PB kan artinya harus masuk asrama, tinggal jauh dari orang tua. Sempat berat nggak sih buat kalian berdua? Siapa? Melatih dulu nih, ladies first. Berat banget, apalagi pas pertama kali masuk asrama usianya masih segitu. Bener. Setiap hari nangis. Tapi ini nggak sih dapat jatah boleh telepon atau apa gitu? Kan masih itu kecil ada. kan? Iya, itu mah pasti ada. Cuma kan maksudnya kayak bener-bener dilepas baru pertama kali. Dilepas bareng orang tua kan kayak apalagi masih kecil jadi masih kayak aduh kayak nangis apa segala macam gitu mah pasti awalnya. Cara menetralisirnya kalau melatih gimana? Kalau misalnya lagi aduh pengen nangis nih tiba-tiba kangen keluarga gitu. Distraction-nya apa? Kadang kan kita kalau weekend gitu boleh pulang. Kalau kayak Sabtu Minggu boleh pulang ke rumah jadi ya itu pulang ke rumah. Oke, kayak pesantren ya dipikir-pikir ya, ada Iya, pulang bener, nih Sabtu pesantren. Minggunya. Jordan gimana? Kalau Jordan kan laki-laki mungkin agak lebih cool nih ya. Ya pasti tetap ada lah kangennya gitu pasti ada. Cuman kan kalau kayak melatih kan enak, Sabtu bisa pulang, Minggu pulang lagi ke asrama kan. Enggak? Saya kan jauh. Oh iya, iya. karena beda kota ya. Iya, jadi ya udah mau nggak mau terima aja sudah. Nggak ada pilihan. Iya sih, tapi kan dengan banyak teman-teman juga mungkin Iya. bisa jadi salah satu distraksi terbaik ya. Iya. Nah kalau lagi jenuh, karena kan porsi latihannya jadwalnya gimana sih dulu? Pagi tuh ada latihan. Pokoknya Senin Selasa itu latihan 2 kali, pagi sore. Hari Rabu sekali, sorenya libur. Kamis Jumat 2 kali, Sabtunya pagi aja, Minggu full libur. Nah itu kan berarti sudah ada rutinitas tetap yang selama berbulan-bulan setiap hari itu akan diterapkan untuk kalian. Posisinya juga, apalagi kalau kayak Jordan kan tidak bisa ketemu sama keluarga karena jaraknya jauh gitu. Kalau pas lagi jenuh, biasanya ngapain? Main aja sih sama teman, jadi kayak biar apa ya, biar lupa lah gitu. Jadi selalu kumpul sama temen gitu. Boleh bawa kayak semacam PlayStation gitu nggak sih kalau di asrama? Ada dulu mbak, dulu Oh belum ya, PlayStation. belum ya. Kan dulu ada Anak PS1 atau anak. apa tuh namanya gamebot gitu. Enak ya kalau sekarang kan. Iya. Kalau dulu Kalau mana sekarang gadget ada. banyak ya. Nggak ada dulu. Boleh hangout keluar nggak sih tapi? Misalnya di luar Sabtu Minggu, terus sore kebetulan ada jam kosong gitu. Sesama anak-anak pelatnas atau anak-anak di asrama mau keluar gitu boleh nggak? Boleh, tapi ya Diizinin. tetap ada jam masuknya. Ada jam malam. tetap Biasanya ada. jam malam jam berapa tuh? Jam 9. Oh iya sih, karena besokannya bangunnya pagi kan. Iya. Nah, lebih malam malas dari itunya itu, sih. Lebih malas itunya kan. harus bangun paginya. Iya. Biasa dulu bangun tuh jam berapa? Mulai latihan jam berapa? Kebiasaan bangun tuh udah jam 6 pasti bangun. Jam 6 pagi tuh Pagi bangun. udah pas udah bangun. Latihan berarti setelahnya jam 7-an gitu. Ya, latihan itu kan jam 7:30. Ini banyak yang menanyakan juga nih ya dari netizen, aku lihat banyak berkomentar di konten-konten terdahulu. Kalian sebagai atlet-atlet yang memulai karir ini dari usia belasan, itu ada merasa kehilangan nggak sih? Kehilangan dalam artian masa muda yang biasanya pada nongkrong, cabut dari sekolah gitu kan. Kalau kalian kan di asrama latihan dan sudah terbiasa memiliki hidup yang terstruktur, ada jadwalnya. Merasa kehilangan nggak kalau melatih? Pasti. Ibaratnya kayak yang nggak ngerasain masa-masa muda itu. Maksudnya kayak sekolah bolos atau apa gitu tuh nggak ada. Kita ya latihan ibaratnya kayak ya kerja gitu. Jadi tetap pasti rasa itu sih ada ya? Pasti tetap. Kalau di asrama tapi bisa bandel-bandel nggak sih? Hal terbandel deh yang pernah dilakuin tuh apa? Bandel. Gue langsung batuk nih, coachnya ada kode atau apa? Enggak. Enom ini Kirain ada kode. Bandel sih paling kayak iseng jahil lah sama teman. Ya gitu-gitu aja sih. Oh, tapi nggak ada yang sampai kayak diem-diem cabut gitu, nggak ada? Nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. kan pasti ada, kan kita ada gerbangnya, ada security, jadi pasti ketahuan. Kalau misalkan mau cabut, kecuali dia mau loncat pagar mungkin. Oh, pernah ini nggak sih? Tapi kayak ada
ngeprank siapa pelatih gitu? Pernah ada ngeprank pelatih gitu nggak sih? Kalau Melati pernah diapain waktu itu pelatihnya? Oh, bukan Om Tom Bukan, ya? oh. Sama pelatih yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Pernah, jadi pas itu dia ulang tahun, besok kan ulang tahun. Jadi kita sama teman-teman dari malamnya ini udah ngerjain gitu. Diapain? Dibikin dikerjainnya? marah-marah. Dibikin marah-marah. Ini malah ini ya menguji kesabaran diri sendiri ya, dibikin marah-marah pelatihnya dikerjainnya. Iya. Tapi udah itu aja, nggak ada yang Udah kisah-kisah itu aja lainnya. sih. Enggak sih. Nah, aku mau bantu jawabin pertanyaan dari netizen juga nih. Tapi mohon maaf dulu ya sebelumnya ya. Jadi netizen tuh mempertanyakan gosip-gosip di antara kalangan badminton lovers. Emang iya, dulu Melati dan Jordan tuh sempat dekat. Deketnya deket tanda kutip nih, bener nggak sih? Langsung pada langsung pada kering kayaknya. Katanya gitu gosip-gosipnya badminton lovers. Apakah ini hanya harapan semata karena mereka melihat chemistry kalian di layar kaca atau gimana nih? Zaman di Jarum sih. Di Jarum aja dulu. Sempet memang ada kedekatan. Ya namanya pasangan ya. iya waktu itu kan ngelihat lumayan juga ini. Terus bedanya sama sekarang apa? Hah? Udah tahu karena udah akrab jadi udah nggak ini lagi. Enggak, karena sekarang saingannya agak berat. Oh. Gitu. Banyak saingan gitu. Jadi kita mundur perlahan aja. Oh iya sih, fanbase-nya Melati apalagi kan Gitu luar kan. biasa. Cukup bahaya. Iya. Tapi ini aku mau nanya ke Melati ya, sebagai atlet perempuan gitu. Pernah dideketin artis nggak yang ngefans atau public figure yang tiba-tiba nge-DM di Instagram atau apa gitu, pernah nggak? sih. Enggak. Kalau misalnya ada, Bener. boleh nggak? Bener. Enggak bener-bener ini bener. Enggak. Beneran? Bener. Belum ada berarti kali ya. Tuh coba silakan para selebriti sama Melati, coba boleh dicoba diam aja. Bener nggak tapi Iya. kalau menurut coach dulu memang mereka pernah dekat. Nih mengamati aja. Nggak tahu sih, Melati sendiri nih. Saya nggak pernah ini sih, maksudnya nggak pernah ngalamin. Nggak pernah ngalamin. Jadi pas kita di klub, Hah? Belum sama coach Wifky waktu itu. jadi dia waktu itu masih main dan waktu itu di Pelatnas. Oh. Jadi nggak sempat ngerasain pas itu. Oke. Jadi pas akhir-akhir aja kita masih di sebelum ke Pelatnas, coach ini sempat balik lagi ke Jarum. Jadi sempat di situ. Cuma bentar setahun nih. Apanya? Di mana? Di sana di Ragunan. Di Jarum lah bos. Oh ya, di Jarum. Setahunan lah, setahun setengah. Iya. Oke, jadi tidak merasakan dan tidak mendampingi pada saat itu ya. Jadi tidak melihat, tidak menjadi saksi. Saksi Jadi, bisu. badminton lovers harus mengorek-ngorek informasi lebih dalam lagi ya, karena ternyata memang pernah, tapi udah. Coach, gimana mau minum dulu nggak? Silakan loh. Iya, Kita udah, ngobrol barusan minum panjang dari tadi sambil kita mau bahas yang agak berat nih ya. Waduh. Target ke depan. Ini kan kalau target biasanya harus ke coachnya dulu nih, yang biasanya tanggung jawabnya lebih digantungkan supaya strategi-strategi bisa lebih matang. Target 1 tahun ke depan deh, atau untuk menutup tahun 2023 ini bagaimana nanti? Ya targetnya sih berjalan aja sih ya. Terus ikutin prosesnya aja. Berjalan, rencana atau apa yang sudah disusun? Ya rencananya kan mereka kan mau berangkat ke Olimpik. Kalau mereka masuk ya kita persiapin. Amin. Kita doain bareng-bareng ya dari sini ya, Sobat Juara ya. Kalau Melati sama Jordan bukan pernah ya, aku yakin tiap atlet pasti mengusung targetnya masing-masing, ya kan, dalam hidup. Apalagi biasanya kalau di dunia olahraga itu ada batasan usia. Kalau kalian target tertinggi di sepanjang karir sebagai atlet apa? Jordan dulu deh. Target ya? Target dan harapan atau impian lah. Target pasti kalau di atlet badminton itu kan pengen juara di Olimpiade. Ya. Dan kebetulan saya juga udah pernah 2 kali ikut dan waktu memang belum bisa memberikan medali. Jadi harapannya ke depan ini selama di PB Jarum mencoba lagi buat di 2024 ini kan diselenggarakan Olimpik lagi di Paris. Jadi targetnya mungkin masuk dulu buat ke sana buat qualified. Habis itu kita dari sana ngomongin dijalani.
Kalau Melati gimana? Sama? Sama, pasang udah. Iya, pasti betul. sama Kirain tujuannya. ada target lain atau apa gitu. Nggak setujuannya sama kalau untuk sekarang. Oke, ada amin? Amin. Mudah-mudahan ya. Pencapaian yang paling kalian banggakan di sepanjang karir dari Melati dulu. Ya, yang paling ngebanggain sih yang pasti juara All England ya. Itu kan ibaratnya salah satu Titel prestisius ya. iya, terus maksudnya semua atlet juga pengen menjadi juara itu sih yang paling ngebanggain. Pengen jadi juara, especially di All England juga. Kalau untuk Jordan? Kalau saya dengan partner Melly, yang paling banggakan menurut saya itu pas lagi di Denmark sama Prancis Open. Karena bukan dilihat dari ini ya, maksudnya dari turnamennya kurang bergengsi atau apa. Karena saya melihatnya di situ perjuangan dan prosesnya nggak gampang. Karena di situ pas sebelum berangkat saya dapat SP2 pada saat itu, dan pas sampai Denmark pun melatihnya juga sakit gitu. Jadi sampai sakit demam, waduh sakit tenggorokan dramatis ya gitu-gitu perjuangannya ya. ya. Jadi pusing juga, jadi nggak gampang buat ngelewatin itu. Tapi buktinya kita bisa juara back to back sih pada saat itu. Di balik perjuangan panjang, penuh keringat dan air mata, Iya. dan batuk juga tuh ya, sakit tenggorokan, akhirnya titelnya bisa diamankan. Itu pencapaian yang paling membanggakan. Oke, sekarang waktunya kita main games dulu nih Sobat Juara, karena sebelum keberangkatan mereka, kita bolehlah cek-cek dikit seperti apa chemistry mereka saat ini. Ya, jadi aku akan kasih pertanyaan pilihan. Nanti boleh dijawab dengan cepat, tapi harus ada alasannya kenapa memilih jawaban tersebut. Ya, kita mau ke pelatih dulu deh. Karena kan chemistry nggak hanya antar pemain, tapi pelatih dan atletnya juga harus ada chemistry kan, Coach? Iya. Jawab cepat ya, Coach. 1, 2, 3, pilih Jordan atau Melati? Jordan. Wah, kenapa kalau boleh tahu? Padahal diisukin terus loh. Ternyata diam-diam tapi cinta ya. Sayang, sebenarnya sayang kalau saya. Enggak sih sebenarnya ya. Nggak sayang. Maksudnya kan sama-sama cowok, jadi kan kalau sharing kan mesti lebih nyambung sih. Oh, jadi kalau curhat biasanya justru sama Jordan? Iya. Oh, oke, sekarang gantian nih untuk Jordan sama untuk Melati. Jawab cepat, 1, 2, 3. Pilih mana, turnamen dalam atau luar negeri? Dalam. Dia dulu kan apa? Bareng. Oh, bareng-bareng. Oh. Berarti kalau Melati apa? Aku lebih di luar. Luar. Wah, beda nih jawabannya. Kalau Jordan kenapa lebih pilih dalam negeri? Karena pingin kan Jarum ini kan salah satu sponsor yang ada di dalam negeri, Dalam kayak negeri. Indonesia Open. Nah, Ya. saya juga pingin menyembahkan suatu prestasi gelar juara ini di Indonesia dan juga sekaligus buat PB saya sendiri. Oh, iya sih bener ya. Jadi di negara sendiri kita persembahkan Ya. dulu medali terbaik, baru kemudian fokus di luar. Nah, kalau Melati, Kalau aku sebenarnya disuruh milih juga sebenarnya nggak bisa juga, karena kan bagaimanapun Bener-bener. pengen Iya, juara iya. di rumah sendiri. true. Tapi karena aku pilih luar negeri karena beda apa ya? Kalau di dalam negeri itu Heeh. kayak pressure-nya kan lebih. Iya karena saking pengennya, saking ininya, pressure-nya iya, lebih iya, kan. iya, iya. Mungkin di luar negeri pun sama, tapi kan beda. Maksudnya kayak apalagi tahu sendiri kalau penonton Indonesia, euforianya Ya, gila banget kan. bener. Itu adalah salah satu yang mungkin aku pribadi masih belum terlalu bisa untuk kontrol itu gitu. Oh. Makanya kenapa aku pilihnya luar negeri gitu. Jadi ternyata ada dua sisi ya. Di satu sisi kan kita seneng banget supportnya yang datang luar biasa gitu kan. Mereka bikin yel-yel apa segala macam dengan ea-ea-nya. Tapi di sisi lain bisa jadi extra pressure juga Iya. untuk para atlet. Oke. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini kayaknya sih aku nggak tahu sih ya. Coba kita tanyain aja. Jawab cepat untuk Melati Bareng. dan juga Jordan. Bareng ya. 1, 2, 3. Pilih tinggal di asrama atau rumah? Rumah. Oh iya. Sesuai dugaan. Ya ini sebenarnya udah ketebak ya alasannya kenapa. Tapi coba boleh disampaikan alasannya kalau Melati? Iya udah pasti kalau di rumah kan pasti lebih nyaman. Iya. Bareng keluarga juga kan. Kayak gitu. Bisa quality time Iya. ya. Jordan juga sama. Ya karena lebih kayak apa ya, kayak kita udah dari 2008 sampai 2021 kan, Iya. udah cukup waktu yang lama yang tinggal selalu di asrama gitu. Jadi kalau sekarang kan harus balik lagi ke asrama, ya memang berat buat kita karena kita Iya. juga udah
udah ibaratnya bisa dibilang atlet senior lah. Iya. Terus kalau misalnya kita tidur di asrama pun mungkin yang sekamar sama kita tuh junior kan belum tentu Iya, nyaman, ada kita juga bener, gitu. bener, Yang biasanya bener. tadi dia bising-bising di kamar, ada kita kan jadi Jadi nggak nggak enak enak. Nanti gitu apa ya. main kamar temen dulu, nanti mau tidur baru balik gitu. Oke, jadi pilihnya di rumah karena Iya. 2 alasan itu. Terakhir nih, untuk Melati sama Jordan sekali lagi dijawabnya sama-sama dan harus cepat ya. Pilih banyak uang atau banyak waktu? Banyak uang. Uang. Dua-duanya uang apa waktu? Uang. Uang. Alasannya kenapa? Realistis. Iya benar. Pakai ditanya lagi Cita, ngapain ditanya? Iya, buat apa punya banyak waktu tapi iya. Jadi pilihnya uang ya, karena dengan uang itu nantinya kan kita bisa menjadi manfaat untuk banyak orang juga, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan, betul kan? Kalau coach pilih apa kira-kira? Pilih uang juga sih. Pilih uang juga. Yes, betul, setuju. Jadi jawabannya untuk kali ini kompak ya. Kompak. Pilih uang. Tadi kalau nggak salah bedanya tuh cuma di turnamen dalam sama luar aja. Sisanya semua sama. Berarti chemistry-nya 99,9%. Yeay. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Melati, Ya. Jordan dan juga coach. Waktunya hari ini good luck untuk keberangkatan Thank di hari you. Minggu. Semoga bisa meraih hasil yang terbaik. Amin, Semoga fit terus juga dan planningnya Road to Olympic bisa terwujud, prestasinya juga Amin. bisa membawa prestasi terbaik. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih juga buat Sobat Juara yang udah setia nih nontonin kita dari tadi, melihat aku dengan secara menyedihkan ikutan main. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back.